Oke, pada pembahasan sesi awal ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu substantif test dan apa saja yang harus kita perhatikan, kenapa substantif test itu menjadi penting dari bagian proses audit. Kalau sedikit kita throwback ya dari tahapan audit sistem informasi dan audit dan kontrol sistem informasi, kita memahami bahwa substantif test ini adalah prosedur lanjutan setelah kita menyelesaikan prosedur compliance test ya. Jadi kalau kemarin kita bicara compliance test itu mostly bicara mengenai bagaimana kita mengecek tingkat compliance ya, yang terdiri dari 3 item penting ya. Mungkin teman-teman sudah mengikuti materinya, yaitu melihat pada sisi compliance level ya, kemudian maturity levelnya dan juga risk measurement-nya. Nah, sementara kalau di substantif test itu lebih dalam lagi, kita ingin memastikan kalau di level compliance tadi sudah comply, nah apakah benar itu terjadi di level technical, dalam hal ini adalah implementasi. Kalau kemarin kita lebih banyak melakukan pekerjaan atau mengerjakan kertas kerja yang bersifat analisis ya. Nah, kali ini kita harus mengumpulkan bukti teknis terkait dengan beberapa penerapan di level implementasi. Nah, pada konteks ini kita akan mencoba membahas apa saja sebenarnya komponen sistem informasi yang wajib harus di assessment gitu ya, harus di-assess untuk mengetahui tadi tanda kutip tingkat apakah benar si sistem informasi ini dijelaskan atau diimplementasikan dengan proper begitu ya. Oke. Nah, saya akan coba share ya. Nah, ini. Oke. Sorry. Nah, oke. Slideshow, oke. Baik. Nah, dalam konteks kita membicarakan mengenai substantif test ya, maka kita perlu memahami bagaimana substantif test itu bekerja begitu ya, atau memiliki guideline-nya seperti apa. Nah, guideline yang dimiliki substantif test adalah seperti ini. Pertama, substantif test ini memiliki objektif atau tujuan kenapa dia harus dikerjakan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya objektif yang ingin dikerjakan adalah kita ingin memastikan antara implementasi dari komponen-komponen dasar sistem informasi seperti operating system itu dilengkapi dengan internal control yang cukup. Nah, internal control itu apa? Itu adalah cara-cara tertentu yang diimplementasikan dalam implementasi sistem informasi yang meminimalisir terjadinya resiko. Nah, jadi misalnya kalau sistem operasi, ya lazim kita kemudian mengimplementasikan versioning atau automatic update agar kemudian kita punya keyakinan bahwa sistem informasi kita atau operating system yang menjadi environment dari sistem informasi kita itu secure dan tidak mengalami kendala, misalnya pada pada sisi bug-nya atau mungkin pada versioning dari sistem operasi itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi data atau database itu juga kita perlu untuk untuk mendapatkan level integrity yang baik. Nah, makanya di sini disebut sebagai database integrity. Nah, itu menjadi penting karena database integrity ini menjadi salah satu poin yang krusial dalam sistem informasi. Maka ini perlu juga nanti dicek internal control yang diimplementasikan seperti apa dan kemudian bagaimana cara untuk meminimalisirnya. Nah, kemudian juga nanti terkait dengan electronic commerce ya. Electronic commerce ini bukan sekedar hanya e-commerce seperti zaman sekarang, tetapi electronic commerce itu adalah suatu prosedur atau suatu proses di mana terjadi transaksi data
antara suatu komponen yang ada dalam sistem informasi. Jadi tidak melulu jualan online ya, tapi lebih kepada transaksional data dalam sistem informasi. Nah, kemudian juga nanti terkait dengan electronic data interchange atau mekanisme pertukaran data yang terjadi antar sistem informasi. Yang mungkin kita lazim yang mengenal dengan ada web service, sistem agen atau mungkin yang lain yang memungkinkan kita bisa saling bertukar atau saling mengakses satu sama lain. Nah, dalam konteks kita membicarakan substantif test, nah dalam kacamata audit sebenarnya ada 10 komponen yang itu mandatory atau sifatnya wajib yang harus kita cek dalam konteks audit. Sehingga ini tanda kutip menjadi sasaran tembak gitu ya, yang harus wajib. Mau apapun level teknologinya, maka ini harus 10 ini harus kita cek satu persatu. Nah, karena ini menjadi basic dan baseline dari implementasi sistem informasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika dia memang perusahaan yang sudah menggunakan teknologi yang sangat maju. No matter, tidak ada masalah. 10 ini harus di-assess, ditambahkan nanti dengan sesuatu atau komponen atau elemen yang memang menunjukkan tingkat dari kecanggihan atau advance-nya implementasi teknologi informasi di perusahaan tersebut. Jadi ini sifatnya yang wajib, tapi nanti bisa di-add on dengan sesuatu yang sifatnya itu khusus ya. Sebagai contoh misalnya, ada perusahaan yang sudah mendeklar bahwa dia sudah menerapkan teknologi cloud misalnya. Nah, maka nanti kita harus pertama harus kita cek dulu 10 komponen ini, ditambahkan dengan beberapa komponen yang berhubungan dengan cloud itu sendiri. Nah, dari 10 ini, apa saja sebenarnya yang menjadi titik perhatian? Dan apa reasonnya? Apa alasannya? Apa logikanya 10 ini menjadi penting? Yang pertama, operating system. Nah, menurut saya ya kita jadi paham ya, operating system itu wajib ya. Jadi bahasa saya ya fardhu ain. Ya. Nah, kalau dalam konteks agama. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah ya kita hampir tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah sistem informasi itu bekerja kalau tidak ada landasan environment-nya, yaitu operating system. Nah, operating system ini menjadi sangat krusial karena dia tadi ya menjadi environment bagaimana sistem informasi itu bekerja. Sehingga kontrol komponen yang kita ingin fokuskan di sini adalah ingin memastikan bahwa operating system itu bekerja dengan seharusnya dan dalam konteks yang proper. Nah, sehingga kita berharap lingkungannya ya, itu no issue. Gitu. Jadi kita bisa membayangkan kalau dari sisi operating system aja bermasalah, bagaimana kemudian yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau ininya sudah clear, nanti berarti otomatis problem atau sesuatu yang harus kita perhatikan mungkin ada di sisi lainnya, gitu ya. Nah, itu salah satu logika yang ingin dibangun dalam konteks kita memahami tentang operating system itu menjadi point of view dari audit sistem informasi. Nah, yang kedua adalah data management. Nah, data management nanti berhubungan dengan file system, kemudian dengan storage ya, databases, dan termasuk juga database management system yang digunakan sebagai mekanisme untuk mengatur bagaimana lalu lintas data itu disimpan, dihapus, di-query, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ini menarik lagi, kalau sekarang kita sudah masuk dalam mekanisme big data, maka big data management nanti juga masuk dalam data management. Jadi jadi add-on-nya nambah ke samping. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti ada juga yang ketiga, organizational structure. Nah, ini adalah struktur organisasi. Nah, organisasi ini bukan struktur organisasi perusahaan atau unit tertentu, tetapi organizational structure dalam komponen-komponen teknologi informasi. Bisa jadi nanti terkait dengan topologi jaringan komputer yang diimplementasikan, atau mungkin struktur dari sistem informasi yang coba dijalankan di perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada sistem development. Nah, sistem development ini lebih ke proses ya, atau mungkin kalau dalam mata kuliah software engineering itu kita menyebutnya sebagai sistem development life cycle. Nah, ini menjadi perhatian juga karena kita ingin fokus pada proses pengembangan sistem itu seharusnya juga dilaksanakan dengan standar tertentu atau yang sifatnya proper ya. Misalnya harus ada dokumentasi yang jelas,
ada kalau kita pakai metode tertentu itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam metode tertentu. Kita tentu saja berbeda ya, ada yang menggunakan model waterfall, ada yang menggunakan metode Scrum, masing-masing itu punya ciri khas dan elemen-elemen yang harus dipenuhi. Nah, pada konteks itu, kalau itu terjadi, maka kita harus bisa mengidentifikasi dan membuktikan bahwa itu memang semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada yang namanya sistem maintenance. Nah, sistem maintenance ini lebih fokus pada bagaimana proses operasional perusahaan. Nah, mudahnya kalau software sudah jadi, bagaimana dia berperilaku atau bekerja secara operasional. Kemudian nanti juga ada computer center security atau computer security, itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi poin penting. Kemudian pada internet dan intranet, ya. Kemudian juga pada electronic data exchange, personal computer dan application. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa kalau kita bicara aspek teknis, maka 10 komponen ini itu tanda kutip menjadi sesuatu yang wajib bagi seorang auditor untuk untuk kemudian mengeceknya atau memverifikasi pada substantif test. Nah, sebagai seorang auditor fokusnya pada substantif test ini sebenarnya yang harus dikerjakan, jadi semacam itu. Nah, pada 10 kontrol ini biasanya kemudian nanti agak dibedakan ya. Jadi ada yang sifatnya itu disebut sebagai ini, kita teman-teman bisa lihat, ini namanya general control ya. Jadi general control itu sifatnya memang kontrol-kontrol yang sifatnya umum, berlaku di organisasi manapun, mau besar, kecil, medium, atau organisasi dengan tipikal teknologi yang bervariasi. Itu no matters. Pokoknya semuanya harus dicek, jadi semacam itu. Nah, nanti pertanyaannya, bagaimana jika kemudian dalam implementasinya ternyata ada satu komponen yang tidak ada atau tidak diimplementasikan. Nah, maka pada konteks itu ya sudah, kita tinggal melaporkan bahwa memang pada kontrol komponen itu tidak terjadi atau tidak ditemukan evidence yang menunjukkan misalnya API diimplementasikan, misalnya semacam itu. Nah, khusus di di komponen terakhir yang namanya application control ini sifatnya personal sebenarnya atau application process ya, application control. Dan ini sangat applied dengan masing-masing company dengan use case sistem informasinya masing-masing. Jadi kalau dia mostly pada satu bidang, ya dia hanya pada bidang itu. Tapi yang lainnya sifatnya general. Jadi semacam misalnya ada perusahaan yang sudah menerapkan ERP misalnya. Nah, maka dia aplikasi yang ada di dalam komponen ini biasanya memang topologinya atau sifatnya ERP based. Otomatis kita harus punya kemampuan untuk mengecek apakah benar-benar perusahaan itu menjalankan konsep ERP dengan cukup baik. Kalau misalnya dia punya topologi enterprise system gitu ya, atau enterprise arsitektur, sama juga kita perlu mengecek apakah di level aplikasi memang sudah diterapkan level enterprise system atau enterprise arsitekturnya. Nah, secara diagramatis ya, biasanya 10 komponen itu membentuk yang namanya General Control Framework ya. Jadi General Control Framework ini biasanya dipakai untuk mengeneralisasi environment dari sistem informasi yang bekerja pada perusahaan tertentu. Jadi itu yang harus diperhatikan dari teman-teman. Nah, itu pengantar dari dari general control. Nah, setelah ini kita akan coba masuk ya satu persatu, kita bahas lebih detail bagaimana sebenarnya sudut pandang audit sistem informasi ini terhadap masing-masing general control, apa objektifnya, dan kemudian bagaimana proses atau langkah-langkah melakukan prosedur audit pada masing-masing general control. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.